Hai, welcome to Artocles. Saya percaya bahwa lingkungan mampu mempengaruhi watak dan juga sifat seseorang. Kasus kita kali ini kurang lebih begitu. Setelah pindah ke luar negeri, watak dan sifatnya berubah 180 derajat. Saya kenalkan dengan seorang gadis bernama Ronia Naftali, kelahiran tahun 99, yang lahir dan tumbuh di Kecamatan Selong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Semenjak kecil, udah jago bahasa Inggris dan menyukai renang. Kemudian menjelang usia remaja, pindah ke Mataram karena bapaknya PNS, dimutasi sampai akhirnya saat SMA, pindah lagi ke kota Bandung. Keinginan ayahnya sangat besar untuk Ronia menjadi teladan bagi adik-adiknya, hingga dipaksa untuk berkuliah di Singapura, mengambil ilmu perhotelan. Ronia emang minatnya bidang tersebut, tapi berharap nggak jauh juga dari orang tua. Pengen di Indonesia aja, nggak harus di Bandung atau Lombok. Di Jakarta kan bisa. Tapi orang tuanya tetap bersikukuh bahwa pendidikan di luar negeri jauh lebih baik. Kalau bisa habis wisuda jangan pulang ke Indonesia. Di sana aja terus jadi orang sukses. Karena menurut Ronia keputusan orang tua sifatnya mutlak dan takut disebut durhaka, dia pun berangkat dan mulai berkuliah di Singapura sejak bulan September 2019. Walaupun setelah itu terjadi pandemi secara global yang membuat Ronia terperangkap di sana akibat aturan lockdown. Kuliahnya banyakkan via Zoom di rumah kosnya dan sama sekali nggak bisa pulang untuk menjenguk ayah, ibu, serta adik-adiknya. Tapi nggak masalah, yang penting semua sehat-sehat dan pendidikan berjalan lancar. Halo, mau ngingetin lagi nih kalau ada channel kriminal seru yang bisa buat kamu betah nontonnya. Dikemasnya secara epic, keren, dan beda dari channel lainnya. Apalagi kalau bukan channel mabar kriminal. Kisah yang lagi viral maupun yang dulu pernah viral bakal disajikan secara detail, runut, gak ngebosenin, dan mudah dimengerti. Dengan audio yang enak di telinga dan editan yang nyaman di mata, bisa membuat kita betah mantengin semua videonya. Channel mabar kriminal emang udah pasti mantep deh. Dicek ya satu persatu kasusnya dan nikmati kisah cerita seru dari seluruh penjuru dunia. Buat kamu yang lagi dengerin Bang Arto, habis ini mampir yuk ke channel mantapnya Mabar Kriminal. Saat berkuliah di Singapura ini, Ronia berteman baik dengan kawan sekelasnya, yakni seorang gadis lokal bernama Fauni Zafven, kelahiran tahun 96, yang hidupnya sangat hedon dengan penampilan seadanya serta suka pakai baju serba minim. Menurut Ronia, kawannya itu keren banget, dari tato yang nempel sana-sini, tindik di lidah, hobi pakai kemben dan celana super pendek sampai ke pangkal paha. Bahkan kalau ngoceh, itu suara Fauni terdengarnya, serta jago bikin jokes yang gak pernah gagal. Belakangan perempuan itu yang banyak mempengaruhi cara berpakaian serta gaya hidup Ronia supaya bisa sekeren sahabatnya. Cocok sih karena Fauni bukan orang yang pelit ilmu dalam kehidupan. Uniknya lagi, ternyata kedua gadis itu pernah juga dijaring polisi akibat penggunaan narkoba serta pelanggaran jam keluar malam saat terjadinya lockdown. Tapi nggak sampai di penjara karena pihak keluarga Fauni membayar jaminan hingga bisa dilepaskan. Tapi bagi Ronia, hal itu sangat seru sekaligus menguji adrenalinnya. Apakah setelah itu mereka tobat? Ya kagak lah. Setelah lulus di bulan Juli 2023, Ronia belum mau balik ke Indonesia dan hal ini didukung oleh keluarganya supaya sang putri berkarir lebih tinggi di negeri orang. Bahkan berniat ngambil S1 untuk ilmu yang dijalani. Jadi sebelumnya dia ngambil yang setara D3 ya. Saya kurang ngerti apakah ilmu perhotelan di Singapura ada yang 3 tahun. Boleh komen nanti di bawah. Nah, dalam masa jeda untuk ngambil gelar lanjutan ini, kemudian sang sahabat ngajakin untuk mengunjungi kakaknya yang ada di Taiwan sekaligus refreshing lah sejenak sebelum lanjut kuliah lagi. Hal tersebut disetujui oleh Ronia yang kemudian mengatur segala dokumen keperluan untuk traveling ke Taiwan. Kedua gadis itu tiba di Taipei pada Minggu 16 Juli 2023. Kemudian keesokan harinya berangkat ke kota Kaohsiung di mana kakak Fauni berada. Mereka pun disambut dengan baik, dijamu makan besar dan jalan-jalan keliling kota ditemenin sama abang iparnya Fauni.
Dari sini juga akhirnya Ronia tahu bahwa Fauni udah sering datang ke Taiwan dan punya banyak kenalan di sana. Anak main dia. Sampai pada hari Senin 31 Juli 2023, keduanya pamit dengan mengatakan akan balik ke Singapura setelah 2 minggu lebih berada di Taiwan. Ya emang pada berangkat sih ngebawa barang-barang keluar dari rumah kakaknya. Tapi bukannya ke bandara, melainkan ke apartemen kawan lama Fauni yang berada di dekat rumah sakit Sinlau. Diperkenalkan lagi sama teman-teman lainnya yang sama-sama hobi pesta. Bahkan cukup mengagetkan bagi Ronia ngelihat sahabatnya liar banget bisa tiap malam kencan dengan pria berbeda yang tampangnya itu ganteng-ganteng parah. Beberapa dari mereka dikenalin sama Ronia, tapi kayaknya dia malu-malu. Emang sih waktu kuliah kemarin, Ronia sempat pacaran sama pemuda yang berasal dari Indonesia juga, tapi nggak bertahan lama. Dia itu masih perawan ting-ting, belum pernah disentuh laki-laki karena jika ketahuan sama orang tuanya bisa berabe. Ya jangan dikasih tau lah aturan sama bapak lo, nikmati aja pakai pengaman, gak bakal terjadi apa-apa kok, kata Fauni. Seminggu berada di apartemen kawan Fauni dan sering melihat pesta kencan, akhirnya bikin Ronia tertantang untuk melepas kesuciannya. Karena bagi dia, hidup Fauni kok senang dan gak ada pikiran apapun. Selalu kelihatan keren seakan hidup emang se-enjoy itu. Kalau di Bandung kan boro-boro bisa begitu. Pulang ke rumah lewat tengah malam aja udah diomelin sama ibu. Udah jadi bahan nyinyiran tetangga. Udah jadi pembahasan waktu ngumpul sama keluarga. Jadi sekarang lebih baik nikmati hidup sebebas-bebasnya dan sesuai dengan apa yang pernah dibahas sama Fauni, bahwa kenakalan itu sangat manusiawi. Punya catatan kriminal adalah bagian dari masa muda. Namanya anak gaul. Umur udah 24, hitungannya udah dewasa banget dong. Pasti bolehlah ngangkang buat lelaki. Tapi jangan sampai orang tua tahu. Yang penting tidak kena penyakit karena selalu main dengan pengaman. Makanya saat keinginannya melepas kesucian diungkapkan pada sahabatnya, langsung Fauni teriak bahagia dan janji akan dikenalkan pada teman-teman lainnya yang satu frekuensi. Rada bagung ya ada orang seperti mereka ini, tapi kayaknya banyak kok orang di luar sana yang menganut kebebasan tidak terbatas, bahkan gak peduli sama yang namanya agama. Seorang pria bernama Sidosu, usia 27 tahun, kemudian mulai dekat sama Ronia saat dijodoh-jodohkan oleh teman lainnya. Diajakin nonton, makan, renang, pesta-pesta, dan juga keliling kota Kaohsiung dari pagi sampai malam. Sido bekerja di perusahaan perhiasan perunggu yang hobi minum alkohol, dan kalau udah party nggak pelit orangnya, suka menghambur-hamburkan uang walaupun harus ngutang. Rasa kesetiakawanan ini yang bikin Fauni ngebet banget nyuruh Ronia untuk memecah perawannya sama Sido, agar mereka selama di Taiwan bisa bebas jalan-jalan dan makan gratis pakai uang lelaki tersebut. Sampai kemudian, Ronia malah punya fantasi lain yang diungkapkan pada sahabatnya, bahwa dia penasaran sama yang berukuran jumbo seperti di film-film. Ya syukur-syukur si Sido burungnya gede ya, supaya sambil menyelam minum air. Malu-malu tapi kepo, si Ronia akhirnya malah nyuruh Fauni yang ngomong ke lelaki tersebut. Sempat bikin geli Sido, tapi dia janji akan pelan-pelan dan gak mau bikin Ronia tersiksa karena kan masih sempit. Pengalaman pertama harus berkesan dan kalau bisa bikin nagih. Terwujudlah rencana pada minggu malam 13 Agustus 2023. Janjian juga Ronia dan Sido di Hotel Chaosi setelah sebelumnya sempat dinner, minum alkohol, serta menenggak beberapa obat penambah stamina. Menjelang pukul 11-nya secara mendadak gadis tersebut keluar dari hotel lalu memesan taksi untuk pulang ke apartemen temennya. Dia pun cerita pada Fauni secara jujur membatalkan adegan ranjang bersama Sido karena tidak sesuai. Gak sesuai gimana? Sahabatnya itu sempat kecewa, takutnya Sido tersinggung. Entar pertemanan mereka jadi berantakan. Kalau takut dan kesakitan, harusnya bisa tarik nafas pelan-pelan, pakai pelicin, atau tutup mata aja. Sakitnya cuma bentar pas awal doang kok. Namun ternyata bukan itu yang bikin Ronia menolak Sido, melainkan karena ukuran Joni lelaki tersebut yang kekecilan, kayak cabai rawit. Itu sudah dalam kondisi on loh, apalagi pas kedinginan. Ogahlah Ronia sama yang begitu, pengen yang ukuran monster. Hal ini bikin keduanya ketawa terbahak-bahak sambil cerita seakan ngeledek. Bahkan temennya yang punya apartemen pun jadi ikut-ikutan guling-guling kekeh dengan penjelasan yang dijabarkan Ronia mengenai ukuran dedeknya Abang Sido. 2 hari kemudian, kawan lainnya mengenalkan Ronia pada salah seorang teman satu circle-nya bernama Jerry Chu, usia 28 tahun, yang sebenarnya sih sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Jerry bekerja sebagai fotografer, event organizer, dan sama aja sih suka nongkrong minum dan party-party.
Nah, banyak yang bilang bahwa Jerry punya burung yang besar, makanya bikin Ronia dan Fauni penasaran. Gak pedulilah walau suami orang karena niatnya kan bukan mau pacaran, apalagi menikah. Emang Ronia aja yang kepengen kegadisannya itu dihantam sama sesuatu yang jumbo serta memorable. Dia tertantang dengan hal itu, bahkan terobsesi karena ini perdana. Malah belakangan Jerry minta dibayar $10.000 Taiwan atau sekitar 4,5 juta rupiah yang langsung bikin teman-teman lain patungan demi si Ronia. Nampaknya setia kawan tapi gokil, bahkan rame-rame ngebayarin untuk hotelnya di Yamlagom. Pada Senin malam tanggal 21 Agustus 2023, Fauni dan seorang teman lain yang disembunyikan identitasnya langsung mengantar Ronia ke penginapan tersebut jam 10 malam. Gadis itu masuk lalu kencan dengan Jerry, sementara kawan-kawannya nungguin di kafe hotel yang terletak di basement. Nah, saat itu Fauni menerima telepon dari Sido lalu ngasih tahu keberadaan mereka. Lelaki itu malah nyusul ke sana dan sempat ngobrol sama Fauni serta temannya di parkiran depan hotel sambil merokok. Awalnya suasana adem aja meskipun Sido nampak seperti nggak ngenakin wajahnya. Apalagi waktu dia sempat nanya, si Ronia di dalam hotel buat begituan ya? Mau melepas kesucian kan? Jahat ya kalian, aku di cancel malah ngasih ke orang lain. Fauni sempat minta maaf pada lelaki itu dan gak mau memperpanjang masalah karena semua kan keinginan Ronia. Dari awal gak nyangka bahwa anu Sido kecil karena lancang aja kan nanya-nanya ukuran kemarin. Ternyata memang sekecil peniti. Pada pukul 11.35 malam, teman Fauni izin mau ke toilet lalu masuk ke lobi hotel Yamlagom. Tinggallah Fauni dan Sido dalam mobil temennya, ngobrol berdua sampai emosi makin memanas. Lelaki tersebut menjeratkan tangannya sekuat tenaga ke leher Fauni yang berusaha melawan balik. Sido sempat membenturkan kepala perempuan itu bertubi-tubi ke dashboard mobil sampai memar. Laci dashboard pun terbuka yang bikin Sido langsung ngambil sebuah obeng di dalamnya lalu menyerang dada Fauni berulang kali sampai keluar cairan merah. Temannya pun datang langsung kaget saat membuka pintu mobil karena Fauni sudah terkapar lemas. Dia teriak sekuat tenaga memanggil security yang ada di depan hotel. Sementara Sido segera masuk ke dalam mobilnya sendiri lalu kabur. Fauni segera dibawa ke rumah sakit Canggung untuk mendapat pertolongan. Namun gagal karena 2 hari kemudian dia menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-27 tahun. Tentunya ini menjadi pukulan berat ya bagi keluarga Fauni, khususnya yang ada di Kaohsiung karena mengira adiknya udah berangkat ke Singapura. Nyatanya masih melalah cari hiburan dan kesenangan duniawi di kota tersebut. Bahkan kemudian polisi ikut menahan seorang temennya yang nemenin ke hotel, Ronia, serta si Jerry juga untuk dimintai keterangan. Sido saat itu sempat buron ya selama 6 hari dan baru ditangkap pada Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di kota Tainan. Dia nggak berkutik karena jelas ya itu mobil ada kamera di dalamnya dan terbukti Sido menyerang dengan tangan, kaki sampai menggunakan obeng dari mobil kawannya Fauni. Padahal 2 minggu sebelumnya hubungan pertemanan mereka sangat dekat. Sido traktir Fauni dan Ronia makan minum, diajakin mejeng keliling kota sampai dibeliin sepatu dan tas baru. Dalam beberapa hari udah saling menghabisi nyawa. Pengacara William Chang yang membela Sido membeberkan hal yang menjadi bahan perselisihan malam itu. Jadi setelah Ronia tanggal 13 Agustus menolak Sido di Hotel Chause, dia akan cerita tuh sama temen-temennya, terkhusus pada Fauni mengenai ukuran burung Sido yang seperti biji ketumbar. Ternyata si Fauni gak berhenti ngakak ngebayangin kecilnya benda tersebut. Dia pun gak tahan untuk cerita pada temen yang biasa ngumpul, bahkan di grup chatting, hingga bikin kawan lainnya ikut ngakak dan mulai ngebully si Sido. Mereka bikin meme dengan ilustrasi biji kacang hijau, bikin POV wajah garang sok preman tapi kejantanan kisut. Pokoknya semua hinaan yang kemudian sampai di telinga dan mata Sido karena ada temen yang forward ke dia. Dalam beberapa kutipan bahkan Fauni dengan ekstrim mengucilkan lelaki itu yang dibilang bakal susah dapat keturunan. Tentu semua ini gak ada yang langsung ngomong ke Sido, tapi mungkin ada pengkhianat yang ikutan ketawa dan ngeledek malah menyampaikan pada lelaki tersebut. Makanya dia malu dan dendam. Beberapa kali coba menemui Fauni tapi ada aja alangannya. Sampai di malam kejadian tahu bahwa perempuan itu sedang di Hotel Yamlagom nungguin Ronia yang sedang main sama Jerry. Dilampiaskan semua kemarahan dan emosinya. Sido ngerasa harga dirinya sebagai cowok udah diinjak-injak. Wajarlah dia ngamuk, apalagi kejantanannya jadi bahan cemooh padahal sering ngasih duit ke Fauni. Sido dan Fauni kenal sejak tahun 2018 karena Fauni emang suka mengunjungi kakaknya serta cari hiburan kalau traveling ke Taiwan.
Mungkin ada yang nanya, kenapa dia nggak marah dan menghabisi Ronia? Karena gadis itu diem-diem aja sih setelah kejadian. Maksudnya Fauni ya gak harus mancing-mancing kawan lainnya untuk bikin ini semua jadi bahan guyonan. Jangan diperpanjang harusnya. Ini mah terus aja dibahas. Pas lagi ngobrolin hal lain, ujung-ujungnya tetep aja ngeledek anunya Sido. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 22 Januari 2024, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Kaohsiung menyatakan bahwa Sido-su bersalah atas penyerangan yang mengakibatkan nyawa Fauni melayang. Namun dia terkena tuntutan tingkat 2 karena terbukti motifnya pembelaan diri atas bully yang dilakukan si korban. Lelaki berusia 28 tahun tersebut pun hanya menerima hukuman 14 tahun penjara. Ini bikin keluarga Fauni marah lalu banding karena maunya Sido mendapat vonis nyawa ganti nyawa. Namun gak ada perubahan sampai sidang bandingnya digelar. Ronia juga sangat terpukul dan ngerasa bahwa dia adalah dalang yang seharusnya gak cerita apapun mengenai pengalamannya bersama Sido. Kemudian meminta maaf pada teman-teman serta keluarga, bahkan pada istrinya Jerry karena sudah sempat melakukan tercela sama suaminya atas rasa penasaran ingin melepas kesucian dengan yang besar-besar. Perempuan itu sempat balik ke Lombok beberapa bulan untuk introspeksi diri, lalu kemudian balik ke Singapura pada bulan Juni 2024. Bagaimana menurut kamu? Apa seharusnya Ronia yang dihabisi? Karena kalau bukan dia yang ngoceh duluan, pasti Fauni juga nggak akan tahu urusan di dalam celana Sido. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.